Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 5 PBL dengan kelas PREB pagi ingin menjelaskan progres dari PBL kami. Saya Yosef Lakmal dengan NIM 4242501039 selaku ketua dan anggota Saya Rahel Amanda Panjangan dengan NIM 4242501032. Saya Diva Giovanni Florencia Limbok dengan NIM 4242501056. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Diva. Oke, yang pertama kita masuk ke materi sensor. Yang kami analisis adalah yang pertama, kami menggunakan dua skematik, yaitu pertama skematik komponen sensor itu sendiri, lalu yang kedua skematik LED. Di sini kami memisahkan skematik agar lebih efektif saat diubah dan diupdate ke PCB, agar wayarnya tidak bertabrakan dan mudah untuk dirouting. Nah, poin kedua yaitu menggunakan 6 sensor, yang dimana dengan 6 sensor ini, robot dapat membaca posisi garis dengan detail, respon belokan akan lebih cepat dan stabil seperti melewati tikungan dan persimpangan. Selain itu juga, kontrol kecepatan dan arah akan menjadi lebih baik. Nah, poin ketiga yaitu LED. LED yang kami gunakan pada sensor kami adalah LED inframerah. LED ini akan dipasang seri. Nah, mengapa kami memasangnya dengan seri? Yaitu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, resistor seri akan menjadi sebagai pembatas arus. Maksudnya di sini untuk mencegah arus mengalir melebihi batas aman, yang dimana jika terjadi melebihi batas aman dapat mengakibatkan komponen itu cepat panas dan mudah rusak. Nah, faktor kedua dapat menjaga stabilitas intensitas cahaya. Yang ketiga yaitu mencegah kerusakan LED. Nah, cara kerja LED ini berdasarkan cara kerja LED inframerah ini yaitu berdasarkan perbedaan pantulan cahaya. Yang pertama, cahaya garis hitam untuk menyerap cahaya dan putih untuk memantulkan cahaya. Oke, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahel. Nah, poin keempat yaitu transistor yang digunakan adalah fototransistor, yaitu jenis BCT atau NPN yang aktif karena cahaya. Jadi pada rangkaian yang ditampilkan ini tidak digunakan transistor diskrit seperti BJT NPN atau PNP atau bahkan MOSFET yang berdiri sendiri. Jadi fungsi transistor sudah terintegrasi di dalam optocoupler atau optoisolator yang ditandai dengan simbol LED dan transistor di dalam satu komponen NPN yang aktif karena cahaya. Fototransistor ini berada di sisi output optocoupler dan berfungsi sebagai sangkar elektronika. Nah, yang kelima itu skematik tidak di wire, namun terhubung melalui net dalam PCB. Jadi, fungsi skematik ini tidak sama dengan bentuk fisik PCB-nya. Skematik itu menjelaskan hubungan logika dan fungsi, sedangkan PCB menjelaskan hubungan fisik atau jalur tembaga. Pada skematik, tidak semua hubungan harus digambar dengan wire. Selama punya nama net yang sama, misalnya 5 volt atau GND atau out, maka secara listrik sudah dianggap tersambung. Lalu yang keenam, resistor pada output optocoupler adalah pembagi tegangan atau pull up atau pull down. Jadi, jika LED adalah pembagi arus, maka resistor pada outputnya itu adalah pembagi tegangan, yang dimana berfungsi untuk menentukan level logika high atau low dan menstabilkan tegangan outputnya. Lalu ada LED merupakan dioda PN junction. Nah, jadi cara kerjanya ini yaitu ketika diberi bias maju, arus mengalir dari anoda ke katoda dan LED akan memancarkan cahaya. Yaitu ketika pada rangkaian yaitu menggunakan resistor 150 ohm yang berfungsi membatasi arus agar PN junction pada LED tidak rusak. Lalu PN junction juga terdapat pada fototransistor optocoupler yang dimana memiliki dua, yaitu emitor basis dan basis kolektor. Jadi cahaya dari LED mengaktifkan junction tersebut sehingga resistor masuk kondisi on dan arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Namun ketika saat tidak ada cahaya, junction berada dalam kondisi tidak aktif. Nah, sebelumnya mengapa kami menggunakan optocoupler ini di dalam satu, yaitu ada LED dan transistor. Yang pertama itu kami karena memberikan isolasi listrik antara sensor dan rangkaian kontrol. Yang kedua mengurangi noise dan gangguan sinyal. Yang ketiga melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan. Dan yang keempat menyederhanakan desain tanpa menambah transistor diskrit. Boleh selanjutnya, ketua, slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah PCB dari sensor garis yang dimana kami percaya akan berfungsi karena setiap skematik yang ada dan net labelnya terhubung satu sama lain. Dan jika tidak ada jalannya, maka kami akan menggunakan via atau jumper. Sekian dari analisis sensor garis. Silakan dilanjutkan, moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk di rangkaian driver motor. Kami menggunakan resistor 1 k ohm, 10 k ohm, dan 100 k ohm. Yang pertama, mengapa kami menggunakan resistor 100 k ohm? Karena resistor 100 k ohm ini digunakan sebagai jalur pull down resistor di in1, in2, in3, serta in4 yang merupakan basis transistor. Artinya, resistor ini menarik sinyal ke GND saat tidak ada input dari luar. Yang kedua, masih di resistor, kami menggunakan resistor 1 k ohm yang berfungsi sebagai mencegah arus berlebih ke basis serta melindungi transistor dan sumber sinyal. Resistor 10 k ohm yang terhubung ke plus 5 volt dan basis transistor NPN. Resistor 10 k ohm ini berfungsi sebagai pull up resistor pada basis transistor. Artinya, dia menarik basis transistor ke logika high dan membantu transistor siap aktif saat ada sinyal input. Lalu yang kedua, kami menggunakan transistor 2N2222 sebanyak 2 buah. Transistor 2N2222 atau yang biasa disebut transistor NPN, ini merupakan transistor yang berjenis transistor BJT atau bipolar junction transistor. Seperti namanya, transistor ini bertipe NPN. Nah, kenapa sih kami memakai transistor bertipe NPN ini? Yang pertama, transistor ini mudah dikendalikan dengan logika 5 volt. Yang kedua, transistor ini cocok untuk switching. Yang ketiga, umum dipakai di rangkaian digital. Dan yang keempat, fungsi transistor di rangkaian sebagai saklar elektronik, mengontrol sinyal enable NA dan NB, serta dapat memperkuat arus kecil dari input. Lalu, yang ketiga kami menggunakan dioda penyearah atau flyback sebanyak 8 buah. Dioda penyearah atau flyback ini, fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan arus satu arah, serta melindungi rangkaian dari tegangan balik motor. Nah, kenapa butuh dioda? Kenapa sih driver motor ini butuh dioda? Karena motor adalah beban induktif. Saat motor berhenti, muncul tegangan balik. Tegangan inilah yang bisa merusak komponen. Nah, kenapa jumlah diodanya banyak? Karena motor itu punya 2 arah putaran. Setiap jalur arus butuh proteksi. Maka dipasanglah beberapa dioda. Dan jika dikurangi dari jumlah awalnya, itu dapat menyebabkan IC dan transistor bisa rusak, serta umur rangkaian yang pendek. Yang keempat, kami menggunakan LED sebanyak 5 buah. LED yang kami gunakan berindikator standar yaitu 5 mili.
Berikut fungsi dari LED. Yang pertama, menunjukkan motor aktif serta menunjukkan arah atau status output. Yang kelima, kapasitor bernilai 0,1 mikrofarad sebanyak 4 buah. Kami menggunakan kapasitor bertipe ini karena fungsi utamanya untuk menyaring noise, menstabilkan tegangan. Nah, kenapa harus bernilai 0,1 mikro F? Karena kapasitor ini efektif untuk noise frekuensi tinggi serta nilai standar decoupling kapasitor. Yang keenam, kami menggunakan header sebagai jalur input dari microcontroller. Nah, fungsinya dari header ini seperti itu. Untuk jalur input dari microcontroller, jalur output ke motor serta jalur catu daya. Kami akan menampilkan desain layout dari PCB driver motor. Kami di sini insya Allah akan berfungsi dengan baik walaupun memakai banyak jumper. Sekian, terima kasih. Lalu langsung kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Rahel. Silakan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari semuanya ini adalah pembuatan robot live follower telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, khususnya pada tahap perancangan skematik dan desain printed circuit board atau PCB. Melalui proses ini diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai cara kerja komponen elektronika, serta bagaimana menghubungkan komponen tersebut ke dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Dengan demikian, robot siap untuk dilanjutkan ke tahap perakitan, pemrograman, dan pengujian agar dapat bekerja mengikuti garis sesuai dengan tujuan pembuatan. Sekian dari kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budiana dan selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam.